Halo, salam periklanan. Dengan saya Dr. Hendra. Kita akan membahas mengenai modul kita, modul B3, B4, dan B5. Baik, kita mulai dengan modul yang pertama. Modul pertama itu adalah Persuasive Techniques in Advertising, yaitu teknik persuasif dalam periklanan. Jadi, penulis dan juga pembicara menggunakan kata dan gambar untuk membuat ide mereka kedengarannya menarik dan mendorong mereka untuk membeli ide kita. Inilah disebut dengan alat atau perangkat permohonan persuasif dan punya daya tarik. Biasanya pesan ini mencoba untuk membuat ide mereka menarik bagi kita atau membujuk kita untuk membelinya. Kata-kata atau gambar dapat dipakai untuk mempermainkan rasa takut ataupun keinginan mereka. Contoh perangkat atau janji ataupun persuasif atau permohonan ya. Nah, ini ada beberapa alat-alat persuasif perangkat persuasif yang bisa dipakai oleh para pengiklan, politisi, bahkan para orang yang bisa mau berdebat ya. Appealing to patriotism, menarik nasionalisme, cinta negara. Kedua itu flattery, pujian, menarik harga diri atau kesombongan pembaca. Ketiga itu menarik hal-hal masa lalu, nostalgia, kenangan masa lalu yang indah. Keempat itu menarik karena fear, ditakuti, menjadi waspada, uji nyali dan sebagainya. Kelima itu menarik keinginan untuk menyesuaikan diri, keinginan untuk menjadi sama dengan orang lain, follower ya. Keenam adalah menarik rasa takut akan penolakan, takut ditolak ya. Yang berikutnya adalah menarik hati nurani atau rasa moralitas, rasa malu, rasa bersalah. Yang berikutnya adalah menarik rasa untuk dicintai atau mencintai dan juga perhatian pada keluarga. Yang berikutnya adalah menarik keinginan untuk menjadi seorang individu yang unik ya. Yang berikutnya adalah keinginan untuk menyimpan uang, menghemat uang ya, atau menabung lah istilahnya ya. Yang berikutnya adalah menarik keinginan untuk jadi terkenal, status sosial, reputasi yang baik, citra yang bagus, sikapnya keren ya. Yang berikutnya adalah menarik kebanggaan, macho, mantan copet, maksud saya adalah macho lah gitu ya, kuat gitu ya, perhatian terhadap namanya jantan, maskulin. Yang berikutnya adalah bahasa inklusif ya, untuk menarik para pembaca. Yang berikutnya pemerasan emosional, Kira-kira teknik persuasif apa lagi yang Anda dipikirkan? Anda tuliskan jawabannya ya. Oke, bisa dipahami ya. Jadi di dalam sebuah kelompok 5 orang, Anda bisa menghubungkan mereka dengan iklan dibuat di TV ya. Dan apakah setiap teknik itu berhasil? Berhasil enggak ya? Ini tidak usah deh, ini tidak usah. Kita akan latihan 1 ya, langsung masuk ke latihan 1. Latihan 1 itu Anda baca pernyataan berikut dipakai dalam iklan dan teks media lainnya. Di samping setiap pernyataan, tunjukkan perangkat persuasif yang digunakan. Apa tipenya? Dari pernyataan tersebut. Beberapa telah ada jawabannya. Jadi beberapa melibatkan lebih dari salah satu alat persuasif ya. Contohnya itu adalah Australia is the best country on earth and makes the best beer. Aussies knows the beer and drink only fair dinkum Aussie beer. Ini adalah menarik nasionalisme, cinta negara ya. Nah, Anda kategorikan semuanya. Jadi sudah ada ya semuanya ya. Lalu yang berikutnya adalah latihan 2. Go on, buy it. Lanjutkan. Ayo, beli ya. Bayangkan jika Anda sedang berbelanja dengan seorang teman. Tuliskan 5 pernyataan yang bisa dibuat teman Anda untuk membujuk Anda membeli sesuatu. Di samping setiap pernyataan, tuliskan teknik persuasif yang digunakan teman Anda. Bisa dipahami ya. Contohnya nih, saya memakai Bluetooth ya, earpiece Bluetooth di sini misalnya, yang begini, langsung taruh di telinga, colok aja, nggak tertutup ya. Pakai Bluetooth aja kan keren ya, misalnya. Keren nggak? Ini bisa 4 jam loh mendengarkannya, tanpa harus kamu berdiri, nggak ada tali-tali yang mengikat kamu ya. Keren ya, seperti itu ya. Tipe persuasif apakah yang dipakai? Ini penting ya. Baik, A yang dikerjakan. Kita lanjut ke B4.
Misleading language in advertising ini adalah bahasa yang salah, menyesatkan ya. Bukan leading tapi misleading, menyesatkan dalam periklanan. Ada beberapa peraturan yang sangat ketat ya dalam hal periklanan, yang apa yang boleh dan tidak boleh dikatakan dalam periklanan ya. Peraturan-peraturan dan juga ada kode etik ya yang ketat, berarti bahwasanya yang Anda baca itu mudah-mudahan tidak salah. Namun pemakaian saran musik dan fotografi yang cerdik membuatnya cukup mudah atau menyampaikan kesan yang menyesatkan ya. Periklanan biasanya hanya memberitahu Anda separuh cerita, jadi nggak seluruhnya. Sebuah iklan produk makanan mungkin mengatakan bahwa itu enak, kaya vitamin, tanpa sebutkan bahwa itu juga tinggi lemak loh, tinggi gula loh. Jadi bahasa yang digunakan dalam sebuah iklan sangatlah penting. Berikut adalah contoh frase atau kelompok kata yang sama sekali tidak berarti tapi masih bisa meyakinkan. Helps to combat grease and dirt. Membantu perang terhadap minyak dan kotoran. Nah, sebetulnya kalau mau berpikir kritis, maka ini tidak menjelaskan seberapa efektif produk tersebut, seberapa banyak harus dipakai, dan apakah lebih baik daripada sabun dan air. Ya. Lalu last up to 3 times longer, bertahan hingga 3 kali lebih lama. Oke. Hingga di sini tidak berarti nggak ada jaminan bahwa produk itu akan bertahan 3 kali lebih lama, hingga kan. Dan itu tidak memberitahu Anda apa yang dibandingkan dengannya. Jangan-jangan dibandingkannya adalah yang paling buruk ya, yang paling tidak bagus. Yang berikutnya adalah probably the best beer in the world. Mungkin ini bir terbaik di dunia. Nah, ini hanya masalah selera. Ini kan opini, pendapat pribadi, oke? Iklan ini lebih informatif dan akan menyatakan bagaimana itu dibuat, dikemas dan disimpan, ya. Dan mengapa membuatnya jadi bir yang lebih baik? Itu jauh lebih bagus. Prosesnya gimana? Virtually no maintenance required. Hampir tidak perlu perawatan. Ini kan ada baterai yang memang nggak usah isi air, baterai mobil, baterai sepeda motor, ada ya. Saya juga pakai ya. Ini cara lain untuk menjelaskan hal ini, mungkin diperlukan pemeliharaan ya. Negatif ganda memberikan kesan yang menyesatkan bahwa item tersebut bebas perawatan ya. Hampir tidak perlu perawatan, kan perlu juga ya. Oke. Lalu scientifically tested, teruji secara ilmiah, tapi nggak tuliskan siapa sih yang mengujinya, bagaimana cara pengujiannya. Lalu ada penulisannya farm fresh eggs, oke, telur segar dari peternakan, oke, keren kan? This could mean, ini bisa berarti telur dan dari ayam yang dibudidayakan secara baterai. Oke, ya, alright, lanjut ya. 99% fat free, 99% bebas lemak. Apa sih sebenarnya ini? Oke. Alright. Jadi latihan ini mau diuji secara ilmiah. Nah, kalian boleh berkelompok ya, 3 orang maksimalnya. Kalau mau 4 orang, nanti saya bagi 2 nilainya ya. Anda sebutkan namanya dengan siapa. Dengan siapa aja. Biasanya Hendra, Henry, Hendro ya, 3 orang satu kelompok. Kalau ada Hendro masuk, nanti nilainya saya bagi 2. Misalnya dapat 100, maka masing-masing dapat 50 semua. Kan bagi 2 grup tuh ya. Jadi jangan tanyakan saya lagi, boleh 4 orang nggak, 5 orang nggak? Boleh, nanti saya bagi 2 nilainya. 100 saya bagi 2 ya. Kalau 9 orang ya bagi 3. Oke, baik. Pilih contoh pernyataan yang lain dalam iklan yang menyesatkan ya. Oke. Tidak jelas atau mengabaikan hal-hal, dan jelaskan mengapa bahasanya menyesatkan. Oh, ini keren juga ya. Ini case study lah ya. Anda bisa ambil YouTube-nya, Anda bisa ambil gambarnya doang, terserah Anda, kasih linknya. Kalau ada YouTube, kasih gambar depannya, gambar tengah dan belakangnya. Paham ya, di screenshot aja. Ya, saya ulangi. Kalau ada YouTube, setelah dikasih link, gambar depan, gambar tengah, gambar belakang ya. Oke. Lanjut. Jadi konotasi, kesalahan, bias ya, dan juga bahasa-bahasa yang syarat ya, ada tersirat gitu ya. Kata bias itu namanya adalah miring. Miring itu nggak tegak ya. Jadi bias itu condong ke satu sisi. Jadi inilah lawannya dari namanya penilaian objektif. Objektif itu sesuai data ya, tidak seimbang ya, tidak netral, tidak memihak gitu ya. Ini lawannya.
Jadi asosiasi emosional bisa negatif, bisa positif. Yang dimiliki kata-kata disebut konotasi, ya. Jadi kalau hubungan emosi, baik kata-kata yang namanya konotasi. Misalnya terlalu cantik dikatakan, oh bunga berlian gitu ya. Padahal itu bukan ya. Itu namanya dihubungkan dengan emosi ya. Positif misalnya, namanya konotasi namanya. Ya, bunga kelas misalnya, ya. Uh, Lalu kalau misalnya kata-kata yang bias adalah kata-kata yang dengan bahasa yang memang ada di syarat ya, dimasukkan sesuatu ya. Syarat dengan konotasi dapat membujuk kita merasakan sesuatu dan mengambil satu tindakan daripada yang lainnya ya. Alright. Nah, latihannya. Saya hemat, Anda pelit. You are stingy. Benar ya? Dalam tabel benda berikut ya, ini ada baik, mana tambahan, netralnya apa, tidak menentukan, mana tambahnya apa, pilihannya apa ya. Oke, bisa dipahami ya. Dari pilihan-pilihan ini kamu masukkan aja. Mau bahasa Indonesia, bahasa Inggris terserah kamu ya. Jangan tanya saya, oke? Ya, boleh. Dua bahasa, dua-duanya pun juga boleh. Lebih bagus lagi. Baik, di sisi kanan kolom Anda itu ada 4 mengandung persetujuan dan ketidaksetujuan. Tugas Anda adalah menempatkan kata-kata di kolom 4 di kolom yang benar. Satu adalah dilakukan untuk membantu Anda memulai. Artinya, misalnya ini kan murah, ini kan sudah ada murah. Nilai uangnya yang mana, taruh mana ya, taruh mana ya nilai uangnya. Oke, sudah tahu ya, tinggal masukkan aja ya. Dua anak kecil juga bisa. Oke, lanjutlah ya. B5, real estate advertisement, iklan dari real estate ya. Oke, real estate sudah tahu ya, perumahan. Nah, konotasi dan juga sarana menyesatkan. Iklan perumahan itu biasanya sanggup mengubah fitur negatif jadi fitur positif ya. Mereka bisa menutupi kenyataan yang pahit dengan kata-kata positif ya. Misalnya kata-kata yang melembutkan kenyataan, yes. Oke. Contohnya kecil bisa jadi nyaman, yes. Gelap bisa menjadi intim. Oke. Kata-kata atau frase semacam itu namanya adalah eufemisme ya. Oke, alright. Jadi ada terjadi namanya adalah collateral damage. Ada kerusakan tambahan ya, kerusakan hebat lah ya dalam kata-kata yang sebetulnya merujuk pada kematian orang sipil ya pada perang ya sebetulnya collateral damage. Oke. Jadi iklan di bawah ini mengandung banyak sekali kata-kata yang syarat dengan konotasi positif ya. Oke. Kita lihat, kita baca bersama. Saya kasih juga file word-nya nanti. Nah, latihannya. Baca Pondok Kuno yang menyenangkan seorang ahli renovasi. Wah, keren juga ya. Padahal, yes, tahu sendirilah atau apa ya. Baca ya. Read the following advertisement of 2-bedroom apartment. Baca ya. Ini apartemen dua apa? 2 bedroom ya. Jadi saya ada bantu Anda terjemahkan ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris ya. Kamu lihat sendiri nanti ya. Saya skip aja dulu. Itu A, kamu baca dulu. A kan mudah ya. Anda lampirkan kembali file yang saya kasih ya. Lalu di B, cantumkan sebanyak mungkin eufemisme atau kata dengan konotasi positif yang dapat Anda pikirkan. Ya. Untuk kata di bawah ini. Anda menggunakan program komputer boleh, misalnya inspiration untuk menghasilkan ide-ide, boleh ya, terserah Anda. Small itu apa? Tadi kan sudah bilang ya, small itu apa? Masih ingat? Di atasnya ada, small itu adalah nyaman, cozy namanya ya. Boleh nggak? Boleh ya. Jadi terserah Anda. Ide-idenya jadi ide-ide positif. Oke, bisa ya? Baik. Dalam kelompok kecil, ciptalah sebuah iklan ya, iklan untuk video. Nah, ini project video YouTube ya. Untuk sebuah rumah yang terlantar, kecil, jelek pula. Oke, alright. Pakailah program komputer boleh untuk membuat iklan Anda lebih efektif. Baik, Anda coba buat sebuah video iklan ataupun gambar aja. Coba buat kata-katanya seperti contoh di atas ya, tapi dengan kata-kata yang indah. Itu aja. Dan Anda boleh share langsung gambarnya di Google Slide maupun link YouTube-nya dengan mencantumkan screenshot yang halaman pertama, halaman di tengah-tengah dan halaman terakhir ya. Silakan.
Baik, terima kasih. Salam periklanan. Sampai jumpa dengan Dr. Hendra.